Hari ini saya mau bagikan satu pesan profetik kepada saudara semua yang saya percaya Roh Kudus sedang bicara kepada kita. Judulnya adalah Lift Up Your Eyes atau layangkan matamu. Oke, kita baca Kejadian 13 ayat 14 sampai 15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, perhatikan, pandanglah sekeliling dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Jadi disuruh memandang sekeliling dan melihat dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Nah, kalau Anda baca di dalam Alkitab bahasa Inggris, Anda akan menemukan kalimat yang Tuhan katakan kepada Abraham, pandanglah sekeliling dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Maka kalimat yang dipakai adalah lift up your eyes. Oke. Jadi kalimat yang dipakai adalah lift up. Jadi layangkan matamu. Kalau ngelihatnya yang jauh. Ngelihatnya seluas mungkin. Karena itu disuruh lift up. Disuruh memandangnya ke atas. Bukan down. Bukan ke bawah. Kenapa? Karena kalau memandang ke bawah, yang terlihat itu cuma yang dekat dan sempit. Sedangkan kalau kita lift up our eyes, kita mengangkat mata kita melayangkan pandangan kita, maka kita bisa melihat yang jauh. Maka kita bisa melihat seluas mungkin. Tahukah saudara, ini yang Tuhan sedang berbicara kepada kita. Kepada saudara dan saya, kepada seluruh jemaat keluarga Allah. Lift up your eyes. Layangkan matamu. Lihatlah dari tempat di mana engkau berdiri. Dari posisi di mana saudara berada. Dari level di mana kita saat ini ada. Disuruh kita untuk melihat. Melihatnya apa? Melihat maju ke depan. Melihat sejauh mungkin. Melihat seluas mungkin. Kenapa? Karena Tuhan mau bawa kita ke level yang baru. Tahukah saudara bahwa level di mana kita ada saat ini, itu bukan tujuan final dari rencana Tuhan. Ini hanyalah satu tahapan saja, dan masih ada tahapan-tahapan berikutnya yang Tuhan ingin kita jalani, yang Tuhan ingin kita lalui, sampai akhirnya kita mengalami penggenapan rencana Tuhan yang besar dan yang ajaib itu di dalam hidup kita. Karena itu Tuhan tidak mau kita berpuas diri dan kita berhenti hanya di tempat di mana kita berada. Hanya di level, hanya di posisi, hanya di tahapan di mana kita ada saat ini. Tuhan ingin kita lift up your eyes. Tuhan ingin kita melayangkan mata kita. Melihat lebih jauh. Melihat lebih luas. Karena Tuhan mau bawa kita maju ke level berikutnya. Ke babak berikutnya. Tuhan mau pakai saudara dan saya jadi berkat lebih besar. Amin. Saat ini mungkin saudara sudah diberkati. Tapi dengarkan baik-baik. Tuhan mau pakai kita jadi berkat lebih besar. Tuhan mau pakai kita jadi berkat lebih luas. Melalui hidup kita lebih banyak orang yang mengalami kasih Tuhan. Lebih banyak orang yang diberkati. Lebih banyak orang yang mengalami kuasa Tuhan. Tuhan mau pakai saudara dan saya. Sehingga melalui hidup kita lebih banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Lebih banyak kelompok sel yang dibangun. Lebih banyak wilayah-wilayah yang diperluas untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kerajaan Allah. Jadi Tuhan mau bawa kita dari satu level di mana kita berdiri sekarang ini. Untuk maju ke babak berikutnya. Tuhan mau pakai saudara melakukan perkara
perkara yang lebih besar. Untuk mengalami terobosan yang lebih besar. Untuk mengalami kemenangan yang lebih besar. Tuhan mau memperluas, Tuhan mau memperbesar kita. Karena itu, lift up your eyes. Karena itu, layangkan matamu. Dan untuk saudara dan saya, bisa dibawa Tuhan maju ke level berikutnya, maka jangan sampai kita terpaku dengan keadaan kita sekarang ini. Karena kalau situasi dan kondisi kita sekarang ini serba terbatas dan serba susah, maka tendensi manusia akan putus asa. Itu manusia, kalau terus-menerus dalam keadaan yang terbatas, menderita dan susah, kita pikir semuanya gelap. Dan kalau semuanya gelap, susah sekali untuk melihat ke depan. Ada berapa banyak orang karena begitu banyak masalah bertubi-tubi di dalam hidupnya. Maka susah sekali untuk bisa melihat visi yang besar. Ada berapa banyak orang karena melihat persoalan gak habis-habis. Pandemi gak habis-habis. Resesi gak habis-habis. Terus menerus ini dan itu bergejolak terjadi. Ketidakpastian terus menerus terjadi. Akibatnya susah memandang ke depan. Hari ini saya mau katakan sama saudara, keterbatasan kita tidak bisa membatasi Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Hanya karena kita struggle, bergumul di dalam keuangan. Bukan berarti Tuhan terbatas secara keuangan. Sadari, Anda boleh bergumul dan terbatas secara keuangan. Tapi Tuhanmu adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia sanggup membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Bahkan di saat Anda sedang bergumul secara keuangan pun, Tuhan bisa melakukan terobosan secara finansial dan membuat saudara jadi berkat yang besar. Bukan hanya diberkati, tapi melalui hidupmu banyak orang juga diberkati. Jadi jangan izinkan keterbatasan saudara membatasi visi tentang apa yang Tuhan bisa lakukan melalui kehidupan saudara. Kalau saat ini Anda sedang bergumul dengan sakit penyakit, saudara jangan berpikir bahwa kuasa Tuhan gak cukup untuk menyembuhkan sakit penyakit saudara. Saya mau katakan sama saudara, oleh kuasanya besar, sakit penyakitmu dilenyapkan. Engkau menerima kesembuhan. Bahkan Tuhan bisa pakai saudara jadi alat untuk membawa kesembuhan bagi orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Karena itu walaupun situasimu terbatas, walaupun engkau penuh keterbatasan, hari ini terima pesan yang dari Tuhan. Lift up your eyes. Layangkan matamu. Lihat bagaimana Tuhan mau bawa saudara ke level berikutnya. Mengalami perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Jadi jangan izinkan situasi saudara membatasi apa yang Anda percaya Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan saudara. Oke? Lift up your eyes. Tuhan mau bawa saudara ke next level. Jangan ngelihatnya ke bawah, jangan down, tapi up. Jangan ke bawah ngelihatnya, memandangnya yang jauh, memandangnya yang luas, punya visinya yang besar. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan izinkan juga kenyamanan membuat saudara nggak bisa maju ke level berikutnya di mana Tuhan mau bawa kita. Sebagian orang yang membuat mereka nggak bisa maju ke level berikutnya adalah keterbatasan. Tapi buat sebagian orang lagi saya perhatikan, yang membuat mereka nggak bisa maju ke babak berikutnya adalah kenyamanan. Life is so good. Hidup begitu baik, hidup begitu enak, hidup begitu nyaman. Jadi waktu Tuhan mau bawa kita maju ke babak berikutnya rasanya ngapain cari repot sendiri. Cari susah sendiri. Saya mau ngomong begini sama saudara. Walaupun engkau sudah diberkati Tuhan. Walaupun hidupmu sekarang ini sudah nyaman. Tapi dengarkan baik-baik. Tuhan mau bawa saudara ke babak berikutnya. Tuhan tidak mau kita terlalu nyaman dengan level di mana kita ada saat ini. Sehingga kita dinina bobokkan. Sehingga iman kita dinina bobokkan. Sehingga kita berhenti. No, gak ada jemaat keluarga lah yang berhenti. Tuhan akan bawa saudara
dari level ke level berikutnya. Dari satu kemuliaan ke kemuliaan berikutnya yang semakin besar, bahkan tanpa batas. Oke, ini yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita semua. Itu sebabnya buat Anda yang saat ini sudah diberkati Tuhan pun, sadarilah masih ada level berkat berikutnya. Masih ada kemenangan berikutnya. Masih ada anugerah berikutnya yang Tuhan mau curahkan di dalam kehidupan saudara. Karena itu lift up your eyes. Karena itu layangkan mata saudara, punya visi lebih besar lagi. Ini yang dialami oleh Abraham. Ini yang dilakukan Tuhan kepada Abraham. Kita baca ya. Kejadian 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya. Ini pasal yang persis sama dengan yang tadi kita baca tentang lift up your eyes. Kita lihat seperti apa backgroundnya, situasi Abraham waktu Tuhan suruh Abraham maju ke babak berikutnya, ke level berikutnya, memandangkan, meluaskan pandangannya, ya, ke utara, selatan, timur, dan barat supaya lebih luas lagi, lebih besar lagi. Mari kita lihat situasinya Abraham seperti apa. Ayat 1, maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ayat kedua, perhatikan. Adapun Abraham sangat kaya. Banyak ternak, perak, dan emasnya. Jadi kalau saudara renungkan situasi Abraham pada waktu itu, dia sudah sangat diberkati oleh Tuhan. Dia nggak kekurangan apapun. Hidupnya nyaman sekali. Ayat 3, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel. Di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ayat 6 saudaraku perhatikan. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Jadi kalau Anda renungkan ayat ini, Anda akan menyadari Abraham bukan hanya diberkati. Abraham pada waktu itu sudah sangat diberkati. Banyak ternaknya, emasnya, peraknya, dia sudah sangat nyaman sekali. Tapi luar biasanya Tuhan tetap ngomong sama Abraham, Abraham jangan berpuas diri dengan apa yang ada saat ini. Dan jangan terlalu berlama-lama di level di mana engkau berada sekarang ini. Ini yang harus engkau lakukan. Lift up your eyes. Layangkan matamu, lihat lebih jauh, lihat lebih luas, lihat lebih besar. Karena aku akan membawa engkau maju ke level berikutnya, mengalami kemuliaan yang lebih besar. Jadi kalau Abraham yang sudah sangat diberkati pun, hidupnya sangat nyaman pun, Tuhan tidak membiarkan dia berlama-lama di situ. Terlebih lagi saudara dan saya. Kalau Anda merasa hidup saudara sudah oke saja, Anda sudah nyaman dengan apa yang ada sekarang ini. Tapi hari ini buka hati saudara lebar-lebar karena ada pesan profetik ini. Saya harus sampaikan kepada saudara. Ini yang Tuhan mau kita tangkap. Lift up your eyes. Jangan berpuas diri dengan apa yang ada. Saudara, layangkan matamu. Tangkap visi Tuhan. Tangkap rencana Tuhan yang lebih besar. Yang lebih luas. Yang lebih maju. Tuhan mau bawa kita maju ke babak berikutnya. Boleh katakan amin, saudaraku. Haleluya. Nah, ini yang Tuhan mau kita mengerti. Lift up your eyes. Layangkan matamu. Supaya kita bisa melihat visi di babak berikutnya. Cuma begini, saya juga perlu untuk kita mengerti bahwa untuk kita bisa melihat rencana Tuhan di level berikutnya. Supaya kita bisa melihat lebih jauh dan lebih luas lagi. Maka semua selubung yang menghalangi mata kita melihat visi dari Tuhan. Selubung itu harus disingkirkan. Kalau selubungnya disingkirkan, baru kita bisa melihat ke depannya jelas. Itu yang dialami Abraham. Kita baca ulang
Kejadian 13 ayat 14. Ditulis begini. Setelah Lot berpisah daripada Abram. Jadi ada satu kejadian yang mendahului sehingga Abraham kemudian bisa melihat visi dari Tuhan ke babak berikutnya. Jadi Lot harus berpisah dulu dari Abram. Lanjutkan ya pembacaan kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Oke, jadi ternyata Tuhan nunggu sampai Abraham pisah dulu dari Lot, baru dia mau ngomong sama Abraham, Abraham sekarang lift up your eyes ke utara, selatan, timur dan barat. Ke babak berikutnya aku akan berikan itu kepadamu. Jadi Abraham baru bisa melihat visi babak berikutnya setelah dia berpisah dari Lot. Apa artinya buat kita? Tahukah saudara, nama Lot itu berarti veil. Veil itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah selubung. Jadi Lot itu artinya adalah selubung. Jadi selama selubung itu bersama dengan Abraham, Abraham belum bisa melihat visi babak berikutnya, level berikutnya yang Tuhan mau dia lihat dalam hidupnya. Hanya setelah dia pisah dari Lot, dia bisa melihat visi itu. Saya mau ngomong begini sama saudara, dalam hidup kita hanya setelah selubung-selubung yang menghalangi disingkirkan, barulah mata rohani kita terbuka lebar dan kita bisa melihat, ya ini rencana Tuhan, ini yang Tuhan mau saya kerjakan, ini babak berikutnya, ini tanah perjanjian yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan saya. Sebelum selubung itu disingkirkan, susah untuk kita bisa melihat karena banyak penghalangnya. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, selubung itu artinya apa? Apa saja yang menghalangi kita untuk bisa melihat babak berikutnya yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita? Bisa jadi selubung itu adalah dosa yang harus kita singkirkan dulu. Baru Tuhan perkenankan kita bisa melihat itu tanah perjanjian kita. Bisa jadi selubung itu yang menghalangi adalah pola pikir yang salah. Yang harus kita rubah terlebih dahulu. Baru kemudian kita bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan berikutnya di dalam kehidupan kita. Bisa jadi itu adalah tabiat atau kebiasaan yang harus kita revisi. Yang harus kita rubah terlebih dahulu. Baru kita siap untuk dibawa Tuhan maju ke level berikutnya. Bisa jadi itu adalah hubungan atau pergaulan atau teman yang mungkin bukan bagian dari level berikutnya yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Dan selama kita punya Lot itu, selama kita ada dalam hubungan yang tidak termasuk dalam bagian berikutnya di level yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, maka kita belum bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan babak berikutnya dalam hidup kita. Jadi selubung mesti disingkirkan, baru kita bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Ini yang dialami oleh Pastor Cesar Castellano. Suatu saat saya pernah mendengar dia bersaksi bahwa waktu itu dia mendapat visi dan mendapat rema dari Tuhan tentang prinsip 12. Nah, Anda harus tahu Pastor Cesar Castellano ini adalah orang yang dipakai Tuhan membawa kegerakan prinsip 12 pertama kali sampai mendunia. Dan ini benar-benar luar biasa. Tapi anehnya saudaraku, dia ngomong begini. Sekalipun dia sudah dapat visi itu, nangkep rema tentang prinsip 12 itu, seolah-olah ada yang nahan dia. Seolah-olah dia nggak bisa langsung menjalankan itu. Seolah-olah dia harus nunggu sampai setahun dulu lewat, baru kemudian dia bisa mengerjakan visi yang Tuhan berikan. Ternyata apa yang terjadi? Setelah 1 tahun itu, orang kepercayaannya dia tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak terduga. Yaitu memecah gereja, merusak segala sesuatunya, terus kemudian keluar meninggalkan gereja tersebut. Akibatnya terjadi untuk sesaat, sempat terjadi gejolak, sempat terjadi yang namanya pengurangan. Nah ini situasi yang gak enak. Kadang-kadang saya mesti ngomong sama saudara, untuk pisah dari Lot tidak selalu menyenangkan.
Abraham pisah dari Lot. Anda harus tahu Lot ini adalah keponakannya yang saya percaya sudah dianggap anak oleh Abraham. Oke, jadi hubungan mereka ini dekat sekali. Hubungan mereka ini sudah baik sekali. Jadi untuk Abraham pisah dari Lot itu bukan hal yang mudah. Demikian juga pas tersisa kasih Lazarus. Untuk kehilangan orang-orang yang paling dia kasih. Itu bukan hal yang mudah. Tapi ternyata itu memang diizinkan oleh Tuhan terjadi. Dengan maksud apa? Membersihkan. Dengan maksud apa? Mempersiapkan gereja itu. Mempersiapkan pas tersisa kasih Lazarus. Untuk kegerakan yang besar yang Tuhan mau lakukan di babak berikutnya. Di dalam gereja, di dalam pelayanan itu. Baru setelah itu selesai terjadi, walaupun prosesnya nggak enak. Sekarang urapan Tuhan bekerja. Sekarang kuasa Tuhan bekerja. Dan tiba-tiba kegerakan yang besar terjadi. Tiba-tiba ada semangat yang besar untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Untuk bersaksi. Ada api yang menyala-nyala. Roh yang berkobar-kobar. Sehingga kelompok sel di gereja itu mengalami kegerakan. Mengalami multiplikasi yang dahsyat. Sehingga gereja itu menjadi gereja sel yang bertumbuh paling pesat di seluruh dunia. Menjadi gereja terbesar di Bogota, di Kolombia. Dan menjadi salah satu gereja dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Coba Anda bayangkan. Ya, seandainya perpecahannya terjadi setelah kegerakan berlangsung. Itu akan merusak dan mengganggu kegerakan. Jadi sebelum kegerakan besar itu terjadi, diizinkan dulu ngalami yang namanya Lotnya pergi. Ya, tapi setelah itu kegerakannya besar dan itu benar-benar spektakuler, luar biasa. Babak berikutnya luar biasa. Saya percaya babak berikutnya yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara luar biasa. Apa yang tidak Anda lihat, tidak Anda bayangkan, bahkan saat ini belum Anda mengerti, Tuhan akan kerjakan itu dalam hidup saudara. Karena itu hari ini tanya sama Tuhan. Selubung apa yang harus Anda singkirkan supaya saudara bisa dibawa Tuhan maju ke level berikutnya, ke babak berikutnya di dalam kehidupan saudara. Ya, karena dalam pengalaman saya juga mengalami hal yang sama. Cara Tuhan membawa saya maju dari satu level ke level berikutnya seringkali adalah dengan mengajar saya untuk melepaskan sesuatu yang lama, baru kemudian Tuhan bisa memberikan sesuatu yang baru, dan dengan yang baru itu Tuhan bawa saya maju ke level berikutnya di dalam rencana Tuhan di dalam hidup saya. Kadang-kadang cara Tuhan bekerja di level berikutnya seperti ini, tapi kalau saya mau dibawa Tuhan maju ke level berikutnya, saya harus membuka hati, mengizinkan metode yang dulu pernah dipakai Tuhan, cara yang dulu pernah saya kerjakan bersama dengan Tuhan itu harus berubah. Karena di babak berikutnya metodenya baru, caranya baru. Jadi cara yang lama ini kalau terus dipertahankan akan menghalangi jalan saya untuk maju ke babak berikutnya. Hanya kalau saya let go, mau melepaskan cara yang lama, mau mengubah cara yang lama dan mau mengerjakan cara yang baru, maka Tuhan akan lakukan perkara-perkara besar dalam hidup saya. Ya, saya juga perhatikan kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan izinkan bersama dengan kita itu di satu level. Tapi di level berikutnya ternyata rencana Tuhan sudah berbeda. Nah, saya mesti ajak saudara untuk mengerti. Ada orang-orang, ada teman, ada keluarga, ada partner yang akan Tuhan bawa bersama kita maju. Itu seumur hidup kita. Ya, dan itu sangat precious, sangat berharga. Mereka benar-benar luar biasa. Tapi ada orang-orang kita harus rela di hati kita. Itu seperti Lot. Hanya satu masa, hanya satu babak di dalam kehidupan Abraham. Di babak berikutnya, bukan berarti Lotnya jelek. No, Lotnya baik. Lot ini orang benar. Lot ini juga dicintai oleh Tuhan. Tapi rencana Tuhan itu beda. Dalam hidup Lot dan di dalam hidup Abraham itu berbeda. Karena itu mereka mesti berpisah jalan. Abraham jalan sendiri dan ketika Abraham berjalan sendiri, Tuhan bawa Abraham maju ke level berikutnya. Mengalami penggenapan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Kadang-kadang itu juga yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Ada sebagian dari kita mungkin terlibat dalam pergaulan yang salah. Ada hubungan yang salah yang mengeringkan
pikiran kita yang membuat kita jadi berat. Untuk maju rasanya terus berat. Gak bisa terus. Saya mau ngomong sama sudah bisa jadi. Itu sengaja Tuhan izinkan harus dilepaskan terlebih dahulu. Baru saudara dan saya bisa maju ke babak berikutnya. Yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini teliti. Apa saja dalam hidup saudara. Lot apa saja yang perlu kita tinggalkan supaya kita bisa maju di babak berikutnya di dalam hidup kita. Bisa jadi pola pikir kita yang salah. Bisa jadi kebiasaan kita yang salah atau apapun itu. Prinsipnya hanya kalau selubungnya disingkirkan, maka mata rohani kita bisa melihat visi yang Tuhan mau tunjukkan, yaitu ke utara, ke selatan, ke timur, dan ke barat. Lebih luas, lebih jauh, lebih besar kemuliaan yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Itu sebabnya sekali lagi saya mau katakan sama saudara, lift up your eyes. Layangkan matamu dan lihat babak berikutnya. Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Ayo kita baca sekali lagi. Kejadian 13 yang sudah kita baca. Ya, kita ulangi sekali lagi. Sekarang ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu. Lift up your eyes. Ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi saya menyebut ini, lift up your eyes ini, sebagai melihat secara profetik. Oke, jadi melihat secara profetik. Tapi saya mesti ngomong sama saudara, melihat secara profetik perlu diperlengkapi dengan langkah profetik. Maksudnya gimana? Coba kita baca ayat berikutnya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Ayat 17 perhatikan saudaraku, ini poinnya di sini. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Coba Anda renungkan. Setelah Tuhan suruh Abraham lift up his eyes. Melayangkan matanya, ngelihat ke timur, barat, utara, dan selatan. Sekarang yang berikutnya Tuhan suruh Abraham, jalanilah negeri itu. Jadi nggak cukup cuma melihat. Tapi disuruh menjalani. Ini yang saya sebut dengan langkah profetik. Abraham nggak cukup melihat dari jauh. Abraham harus menjalani, ngambil langkah. Ke timur, ke utara, ke barat, ke selatan. Abraham harus menjalani menurut panjangnya dan lebarnya. Abraham harus berani survei. Kalau dia percaya negeri itu Tuhan akan berikan kepadanya, dia harus berani menginjakkan kakinya di situ. Menghirup udara di situ. Dia harus mulai berinteraksi dengan orang-orang yang ada di daerah itu. Sementara dia melakukan, menjalani negeri itu panjang dan lebarnya. Di situ saya yakin Abraham doa profetik. Abraham deklarasi profetik. Dia doa keliling menurut panjangnya dan lebarnya. Di situ Abraham mulai merencanakan, memikirkan, dan memperjuangkan bahwa memang benar itu tanah perjanjian yang Tuhan mau berikan kepadanya dan kepada keturunannya. Karena Abraham punya langkah profetik. Firman Tuhan ngomong, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Kalau Anda bisa lift up your eyes melihat visi dari Tuhan, itu melihat secara profetik. Dan yang berikutnya saudara mengambil langkah profetik. Saya mau katakan apa yang Tuhan sudah siapkan buat saudara akan tergenapi. Akan terjadi. Karena itu hari ini saya ajak saudara berani ambil langkah profetik. Kalau Anda percaya bahwa seisi keluargamu akan diselamatkan, dipertobatkan, menerima pengampunan dosa, menerima jaminan keselamatan dalam kerajaan surga,
Jangan cuma percaya, jangan cuma melihat secara profetik. Tapi saya ajak saudara berani menjalani menurut panjangnya dan lebarnya. Berani ambil langkah profetik. Ambil komitmen, mulai doa. Mulai berusaha. Jadi bukan cuma punya visi percaya keluarga kudus diselamatkan. Mulai bersaksi. Mulai ceritakan kebaikan Yesus. Pertolongan Yesus. Kasihnya yang tersedia buat mereka. Mulai saksikan pengalaman pribadi saudara kepada mereka. Mulai tabur kasih kepada mereka. Lakukan semua yang Anda bisa lakukan. Supaya visi itu, supaya apa yang Anda percaya itu sungguh-sungguh terjadi. Itu langkah profetik. Jadi lengkapi visi saudara dengan langkah profetik. Setelah kita lift up our eyes, melayangkan mata kita. Berikutnya, ambil langkah profetik. Maka kuasa Tuhan bekerja, mujizat pasti terjadi. Kalau saudara percaya, Tuhan akan memberikan rumah perjanjian. Seperti bangsa Israel akan dikasih tanah perjanjian. Abraham mau dikasih tanah perjanjian, negeri perjanjian. Bisa jadi dalam hidup saudara, Anda percaya Tuhan mau kasih rumah perjanjian. Hari ini saya tantang saudara, ambil langkah berikutnya. Jalani menurut panjangnya dan lebarnya. Itu langkah profetik. Mulai survei. Banyak orang gak bisa ngalami mujizat Tuhan karena hanya untuk menjalani menurut panjang dan lebarnya minder. Hanya untuk survei, untuk minta brosur-brosur perumahannya, ngomong sama agennya, mereka minder. Wah, saya kan gak punya uang. Nanti gimana, rasanya gak enak, sungkan, ngomong apa. Saya mau ngomong sama saudara, itu langkah profetik. Anda sedang mengimani, Anda sedang mendoakan, Anda sedang mendeklarasikan secara profetik bahwa inilah rumah perjanjian. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Anda mulai pikirkan, perjuangkan dan doakan. Itu langkah profetik. Kalau engkau berani ambil langkah profetik itu, kuasa Tuhan akan bekerja, mujizat terjadi. Oke? Buat saudara yang percaya, sakit penyakit saudara akan dilenyapkan dan Anda mengalami kesembuhan. Mulai sekarang, saya tantang untuk berani ambil langkah profetik. Caranya gimana? Mulai bicarakan kesembuhan saudara. Mulai deklarasikan kesembuhan saudara di dalam nama Yesus oleh bilur-bilurnya. Aku sembuh, aku sembuh. Dan mulai rasakan kesembuhan itu. Mulai naikkan ucapan syukur. Sebab engkau sudah disembuhkan. Mulai memuji-muji Tuhan sebab kesembuhan sudah terjadi. Resapi, jiwai kesembuhan saudara itu. Miliki gaya hidup yang sehat. Seperti orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Miliki gaya hidup yang baru. Itu langkah profetik. Jadi setelah Anda punya visi, berikutnya ambil langkah profetik. Maka Anda akan melihat mujizat-mujizat yang besar terjadi dalam hidup saudara. Amin. Saya masih ingat kisah Pak Obadja menerima visi dari Tuhan untuk membangun gedung gereja kita di Solo. Dengan kapasitas 5.000 tempat duduk. Setelah menerima visi itu visi yang besar sekali pada waktu itu. Maka yang Tuhan suruh berikutnya adalah harus bersiap menjalani menurut panjangnya dan lebarnya. Jadi mengambil langkah profetik. Apa yang Pak Obadja lakukan? Dia mulai mengkhotbahkannya. Dia mulai membicarakannya. Gak didiamin aja. Dia mulai mengimpartasikan visi. Ini visi yang dari Tuhan. Dia mulai meeting pembangunan. Dia mulai membuat perencanaan anggaran biaya. Dia mulai memikirkan gambar gedungnya jadinya seperti apa. Padahal belum ada dana. Kenapa? Karena setelah dihitung, ternyata untuk menjadikan gedung itu muncul anggaran 40 miliar. Padahal kenyataannya yang ada di rekening bank itu 4 miliar dan itu pun terkumpul selama 10 tahun. Gak ada proyek apapun di gereja kita. Semua persembahan dikumpulkan 10 tahun. Itu terkumpul 4 miliar. Sekarang visinya 40 miliar. Jadi secara manusia itu tidak mungkin. Secara manusia itu mustahil. Tapi sekalipun mustahil, Pak Obadja berani percaya kepada Tuhan. Pak Obadja berani memperkatakannya. Pak Obadja berani menjalani menurut panjang dan lebarnya. Mengambil langkah-langkah profetik. Dan di situ sungguh-sungguh
Dengan kuasanya yang ajaib, Tuhan mengirimkan angin Roh Kudus. Tiba-tiba yang tidak ada jadi ada. Tiba-tiba ada angin kegerakan yang luar biasa. Tingkap langit terbuka. Mujizat-mujizat terjadi. Berkat dicurahkan sampai berkelimpahan. Tahukah saudara, gedung itu bukan hanya jadi. Tapi jadinya anggarannya membengkak, melampaui. Dari anggaran awal 40 miliar. Ketika gedung itu jadi anggarannya 70 miliar. Dan itu semua bisa selesai. Dan kemudian Tuhan pakai dari tempat itu lahir satu kegerakan yang benar-benar besar. Dan itu jadi berkat bagi Indonesia. Bahkan bagi bangsa-bangsa. Untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kuncinya pertama, lift up your eyes. Yang kedua, berani ambil langkah profetik. Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Saya percaya akan ada kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam pekerjaan saudara, dalam keuangan saudara, dalam kesehatan, dalam keluarga saudara, di dalam pelayanan saudara, di dalam setiap aspek hidup saudara. Karena itu, lift up your eyes. Anda percaya? Yang percaya, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Mulia besar dinyatakan keselamatan. Amin. Besar dicurahkan, kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Haleluya. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan, kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Mari semuanya lift up your eyes, layangkan matamu dan lihatlah yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Lihat, Tuhan menjadikan engkau besar. Lihat itu secara profetik. Yang merasa lemah, lihat Tuhan menjadikan saudara kuat. Sekali lagi, mari bersama-sama katakan yang paling kecil. Yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Amin, amin. Yang paling lemah Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan, kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar, kami lihat kemuliaan. Kami lihat kemuliaan yang lebih besar. Amin. Kami lihat kemuliaan yang lebih besar. Dicurahkan, kau bangkitkan menjadi terang bagi segala bangsa. Gak cukup hanya melihat secara profetik, tapi kita harus berani ambil langkah profetik. Dan tahukah saudara, langkah profetik yang terpenting, yang pertama, yang perlu kita ambil adalah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dia yang akan menyertai saudara untuk maju ke level berikutnya dan mengalami kemuliaan Allah di dalam hidup saudara. Mengalami kemenangan yang lebih besar. Anugerah yang lebih besar. Itu sebabnya buat saudara yang belum pernah undang Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, ini kesempatan buat saudara. Ambil langkah profetik, buka hati saudara. Minta Dia masuk jadi Tuhan
dan Juru Selamatmu. Dimanapun Anda berada, mari angkat dua tangan. Anda ikuti doa saya ini. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, aku buka hatiku. Masuklah jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosa. Selamatkan hidupku. Selamatkan hidup. Mulai sekarang, Aku aku milik Tuhan Yesus. milik Tuhan Yesus. Dan aku sudah diselamatkan. Aku sudah diselamatkan. Dosa-dosaku sudah diampuni. Dosa-dosaku sudah Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Yesus. Amin. Mari semuanya kita angkat dua tangan. Kita ambil waktu berdoa buat keluarga kita, buat teman-teman kita yang belum diselamatkan, yang belum menerima pengampunan dosa. Mari berdoa supaya belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Hari ini saya tantang saudara, ambil komitmen, ambil langkah profetik, jadi terang. Menabur kasih, jadi saksi. Tidak cukup hanya percaya keluargamu, teman-temanmu diselamatkan, tapi ambil langkah profetik, jadi terang. Tabur kasih, ceritakan Yesus kepada mereka. Ambil langkah profetik, maka kuasa Tuhan akan bekerja. Maka Roh Kudus akan bekerja. Keselamatan terjadi. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang kedua saudaraku, saya mau ajak kita untuk berdoa supaya Roh Kudus mencelikkan mata rohani kita. Dan kita bisa melihat lot atau selubung apa yang menghalangi kita maju ke level berikutnya yang Tuhan mau bawa kita. Dan kita mau minta supaya Tuhan perlihatkan itu kepada kita. Dan kita bisa menyingkirkan semua penghalang-penghalang itu. Dan kita bisa maju ke babak berikutnya. Anda yang mau untuk menyingkirkan semua penghalang-penghalang itu. Saat ini angkat dua tangan saudara. Saya mau berdoa. Ayo bahasa roh. Yang sudah bisa bahasa roh. Yang belum bisa, saudara berdoa dalam bahasa Indonesia. Ora wasyara. Saat ini, ya Roh Kudus, urapi setiap anak-anakmu ini, urapi mata rohani kami, urapi semua selubung yang menutup mata rohani kami saat ini disingkirkan. Selubung-selubung itu disingkirkan, digugurkan. Mulai sekarang mata roh kami terbuka. Dan kami bisa melihat tanah perjanjian kami. Melihat ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Melihat tanah perjanjian. Melihat keluarga perjanjian. Melihat masa depan perjanjian. Melihat kesembuhan perjanjian. Melihat yang tadinya belum bisa kami lihat, sekarang kami bisa lihat. Bukakan mata kami Tuhan. Lift up your eyes. Lift up your eyes. Semuanya lift up your eyes. Lift up your eyes. Amin. Bangkitkan kami Tuhan, menjadi terang. Kami gak mau nyaman di level di mana kami ada. Kami gak mau terbatas dengan keterbatasan manusia. Kami memandang kemuliaan Allah. Lift up your eyes. Layangkan matamu. Lihat janji Tuhan. Lihat rencana Tuhan yang lebih besar. Amin, amin. Mari semuanya katakan sekali lagi. Yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Yang paling lemah
Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Sekali lagi, yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Mari lihat dengan mata iman, lihat dengan mata profetik, melihat secara profetik, lihat jadi besar, jadi kuat. Amin. Kemuliaan besar dicurahkan. Lihat juga keselamatan besar atas negeri ini. Pertobatan besar terjadi, tuaian jiwa besar-besaran terjadi. Bangkitkan kami Tuhan, jadi terang bagi bangsa kami. Mari katakan kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Haleluya. Yang kau lihat terjadi, yang kau percayai terjadi. Setiap langkah profetikmu menghasilkan mujizat. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.